Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih mengikuti cerita di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya dengan klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng untuk bisa mendapatkan cerita gratis selanjutnya di channel ini. Oke. Sebagai imbalannya, kali ini saya akan menceritakan cerita yang berjudul Di Mana Bumi Dibijak, di Situ Gaib Dijunjung. Bagian ke-10. Mulai besok aja, Ndra. Aku sudah bilang kok sama Pak Yudi, ujar Aji padaku. Makasih banyak loh, Ji, ujarku dengan senyum selebar-lebarnya. Tak terasa sudah kami mengobrol, ternyata malam sudah semakin larut. Aku berpamitan pada Aji untuk pulang. Jalan sepi berbukit menemani perjalananku kembali menuju rumah, hingga aku melihat ada beberapa motor yang berhenti dengan berjejer sekitar 50 meter di depanku. Bundaran Bukit Sintuk, itu nama wilayah ini seingatku. Mau balapankah? Pikirku dalam hati. Saat semakin mendekat, ada seseorang yang melambaikan tangan padaku mengisyaratkan jika aku harus berhenti dan mematikan mesin motor. Merasa ada yang tidak beres, aku pun mematikan mesin motorku. Astagfirullah, ujarku terkejut saat melihat ke arah depan. Sebagai penggambaran, jalan ini selebar kurang lebih 6 meter dan ada 2 ruas untuk 2 jalur, berarti menjadi 12 meter. 2 trotoar dengan panjang kurang lebih 1,5 meter menjadi 3 meter. Jika ditotal semuanya akan menjadi 15 meter. Ular piton yang teramat sangat besar seperti yang kulihat di film-film kini sedang memalang jalan di depanku, menutup 2 ruas jalan beserta trotoarnya. Dan itu pun kepala dan ekornya masih belum terlihat. Dengan lingkar tubuh sebesar galon air mineral, seberapa besar dan panjang makhluk ini? Apa itu, Pak? Ujarku tergagap sambil menunjuk ke depan pada seorang laki-laki parubaya yang tadi menyuruhku berhenti. Ular, Mas, jawabnya singkat. Iya, saya tahu itu ular. Segede itukah? Ujarku dengan suara lirih. Jangan, Mas, jangan nyalain mesin dulu, ujarnya mencegahku saat aku mencoba menyela sepeda motorku. Mending kita biarin dia lewat dulu, daripada kenapa-napa nanti, lanjutnya. Iya, jika dia hanya lewat, dengan ukuran ekstra jumbo itu, walaupun kami berada 50 meter darinya, menjangkau kami di sini sepertinya bukan perkara yang sulit baginya. Perlahan tapi pasti ular itu menggeliat maju. Sekitar 5 menit, hingga si ekor mulai terlihat. Dan kami semua harus menunggu 5 menit kemudian hingga ular itu benar-benar tak terlihat dan sudah masuk ke hutan yang berada di sisi jalan. Bagaikan mode start MotoGP, kami menancap gas sedalam-dalamnya. Gila, Yan, ular gede di bundaran jalan tembus PKT, ujarku pada Rian sesaat setelah memasuki rumah. Serius lo? Berapa meter? Ujar Rian dengan meninggalkanku menuju kamar. Gak tahu, 100 mungkin. Gede, ujarku sambil merentangkan tanganku lebar-lebar. Mana ada. Ya udah, gue tidur dulu, masuk pagi gue, jawabnya. Gak percaya ya udah, ujarku kesal sambil menyalakan TV. Bunyi sebuah kunci pas jatuh membentur lantai, memenuhi hiruk pikuk kesibukan yang khas bengkel sepeda motor.
Sudah 3 minggu sejak Aji mengenalkanku pada Pak Yudi, pemilik dari bengkel ini. Dia mengizinkanku bekerja di sini saat aku meninggalkan pekerjaan dari Pak Sami. Udah Pak, ujarku pada pemilik sepeda motor yang kukerjakan. Berapa Mas? Tanyanya. Bayar di dalam aja Pak, sama Mbak Lucy. Ujarku menunjuk ke arah kasir yang berada di dalam ruko ini. Lucy hanya tersenyum mendengar ucapanku. Dra, tolong tahan jok belakang nah, ujar Trisno. Trisno adalah teman sesama mekanik di bengkel ini, dan ada satu lagi yaitu Mas Said, sang mekanik senior. Kulihat kau senyum-senyum terus Dra sama Lucy. Awas tabrak Tris nanti kau pulang. Ujar Mas Said dengan tetap fokus pada mesin yang ia bongkar. Apaan nah abang? Malu nanti Lucy digodain terus, ujar Tris sambil menaik turunkan alisnya ke arah Lucy. Suasana akrab terjalin dengan cepat di antara kami. Mas Said benar-benar sangat membantu aku dan Tris saat kami menemukan kesulitan. Dengan cara dan ide-idenya yang cukup gila tanpa mengurangi keamanan bagi si pengendara motor nantinya. Matahari seakan tepat berada di ubun-ubun. Entah bagaimana lagi aku menggambarkan panasnya kota ini pada saat siang hari. Saat Pak Yudi datang bersama seorang temannya dengan mengenakan mobil Rusa Innova berwarna hitam. Dra, sini nah sebentar, ujar Pak Yudi memanggilku saat dia telah selesai mengecek semua yang ditulis oleh Lucy. Jir, salah apa gua? Ujarku dalam hati dengan melangkah menuju ke arah Pak Yudi. Kenalkan, ini temanku Toto, ujar Pak Yudi. Indra, ujarku sambil menyodorkan tangan kananku. Jadi gini Indra, temanku ini baru mau ngerintis bengkel, tapi lokasinya di Rantau Pulung sana, Poros Sanggata Bontang. Maukah kamu bantu temanku ini ngerintis di sana? Ujar Pak Yudi. Bah, kenapa tak kau suruh aja si makhluk gak bertulang belakang itu Yud? Biar dia gak godain Lucy aja setiap hari. Ujar Mas Said sambil menunjuk Trisno yang sedang tertidur di bangku panjang. Trisno ada keluarganya di sini, ujar Pak Yudi. Yah, itu juga kalau Indra mau sih Indra. Mas Yudi ngerekomendasiin kamu banget soalnya. Lanjut Pak Toto. Boleh Pak, nggak apa-apa. Terus di sana saya pulang pergi, ujarku. Enggak, kamu tinggal di sana. Udah saya pasang TV kabel kok. Ada motor juga yang bisa kamu pakai buat operasional. Magicom juga ada, kasur juga ada. Yah pokoknya tinggal kita tata aja semua barang sama perlengkapannya. Soalnya baru kemarin juga saya belanja di Samarinda sama Mas Yudi. Beras kita beli nanti. Kompor ada sih di rumah saya, biar kamu bisa masak di sana. Ujarnya dengan wajah berbinar sepertinya senang dengan persetujuanku. Kapan kita mulai Pak? Ujarku dengan menyalakan sebatang rokok. Besok pagi aja saya jemput di sini, ujar Pak Toto bersemangat. Lucy ngomongin aku ya, ujar Trisno dengan menguap saat baru bangun dari tidur siangnya. Mana ada, ujar Lucy ketus. Aku melanjutkan pekerjaanku hari ini. Tak terasa azan asar sudah berkumandang menandakan waktu sore sudah semakin dekat. Hati-hati kau di sana Ndra, ujar Mas Said saat kami bertiga sedang santai. Loh, kenapa Mas? Tanyaku bingung. Masih sepi di sana itu, ujar Mas Said dengan wajah serius. Banyak setannya Ndra, timpal Trisno. Yah, pokoknya hati-hatilah sama... Lanjut Mas Said tanpa meneruskan kalimatnya. Sama
Tanyaku bingung. Ya begitulah pokoknya, ujarnya. Sebenarnya semua kata-kata Mas Said dan Trisno sangat membuatku penasaran. Tapi mereka berdua tak mau memberitahuku lebih. Mungkin mereka takut aku merubah pikiranku. Walaupun sebenarnya ada sedikit perasaan menyesal juga aku telah mengiyakan tawaran Pak Toto. Dan obrolan ringan pun terjadi hingga sore hari. Tapi ada yang aneh dengan Lucy. Sejak tadi dari dalam dia melirikku dengan tatapan yang sangat tajam. Aku tidak terlalu akrab dengannya dan jarang mengobrol satu sama lain. Tapi tidak biasanya dia berperilaku sinis padaku. Punya salah apa gua sama tuh cewek? Pikirku dalam hati. Aku menceritakan pada Rian perihal pemindahan kerjaku. Dia hanya mengangguk dan menyetujuinya. Pesan gua, jangan mainin cewek di sono, ujarnya dengan tatapan serius. Iya, jawabku kecut. Pagi hari yang dijanjikan, Rian sengaja mengantarku hari ini agar aku bisa langsung berangkat bersama Pak Toto. Tak banyak barang yang kubawa, hanya tas yang berisi beberapa baju. Tak lama Pak Toto datang menjemputku. Setelah selesai berpamitan pada Trisno dan Mas Said, aku menghampiri Lucy. Dia tetap acuh dengan wajah yang kecut. Lus, Mas pergi dulu ya, ujarku sambil menyodorkan tangan. Dia menerima sodoran tanganku tanpa menjawab sepatah kata pun. Kenapa sih ini anak? Keluhku dalam hati dan meninggalkannya masuk ke dalam mobil Pak Toto. Perjalanan yang kami lalui tidak begitu lama. Hingga akhirnya kami sampai di sebuah bangunan ruko di pinggir jalan yang cukup besar. Dengan ukuran depan 8 meter dan panjang ke belakang sekitar 15 meter. 4 rak kosong terjejer di tepi dinding berhimpit dengan 2 estalase besar dan kardus-kardus yang berserakan di sekitarnya menyambutku saat aku masuk ke dalam ruko ini. Kerjaan kita banyak nih Pak, ujarku dengan tertawa pada Pak Toto. Iya Ndra, pelan-pelan aja. Sampai ini rapi semua dulu, baru kamu buka bengkelnya, jawab Pak Toto. Tapi yang membuatku agak kesal adalah tetangga terdekat berjarak sekitar 70 meter dari tempat ini. Dan di depan ruko berdiri bangunan tinggi. Setinggi 4 lantai dengan hanya 1 pintu dan 1 jendela besar yang mengarah tepat ke arah bengkel ini. Itu rumah kosong kah Pak? Ujarku sambil menunjuk ke arah rumah itu. Mana? Oh, itu rumah walet. Udah lama gak kepake gara-gara gak ada burungnya. Salah bangun mungkin orangnya, soalnya di sini lumayan jauh dari laut, jawab Pak Toto. Saya turunin kompor dulu ya Ndra. Bantu angkat beras ya dari mobil, lanjutnya. Iya, ujarku sambil mengikutinya. Pak Toto membuka pintu belakang mobilnya dan ia mengambil kompor dan tabung gas 3 kilo. Sesaat setelah Pak Toto melangkah meninggalkanku menuju ruko, aku mengambil beras yang dimaksud oleh Pak Toto. Tanpa sengaja aku menengok ke arah bangunan di seberang jalan. Di jendela itu ada seraut wajah seorang perempuan cantik yang sedang tersenyum kepadaku. Aku pun membalas senyumannya dan kembali melangkah ke arah ruko. Tunggu, kata Pak Toto barusan tuh rumah kosong kan? Rumahnya burung walet juga, pikirku dalam hati. Aku pun berbalik badan untuk memastikan apa yang kulihat barusan. Buk. Aku pun terjatuh karena tak siap akan gerakan tubuhku yang menopang beras seberat 25 kg yang kubawa.
Tapi seraut wajah yang tadi kulihat kini sudah tidak ada. Hanya ada sebuah jendela kaca dengan sisi kayu yang kosong dan gelap. "Dra, kamu gak apa-apa?" ujar Pak Toto dari dalam ruko. "Gak apa-apa, Pak," jawabku sambil kembali berdiri. Tidak, mataku masih sangat normal dan aku pasti tadi tidak salah melihat. Matahari sore tampak menyinari pelataran depan dari bengkel ini. Hampir semua spare part dan perkakas bengkel sudah kami susun sesuai dengan keinginan Pak Toto. Hanya tinggal selang kompresor yang belum kami pasang. "Di depan gak dipasangi kanopi kah, Pak?" tanyaku saat melihat ada jarak sekitar 5 meter dari jalan ke bengkel pada Pak Toto yang sedang sibuk menyusun oli di rak yang berada tepat di samping pintu ruangan yang akan menjadi kamarku nantinya. "Pakai kok, Ndra, kasihan nanti panas kepanasan, hujan kehujanan kamu kerjanya. Saya udah pesen kok sama teman saya di Bontang, besok dipasang katanya," ujar Pak Toto sambil menghentikan kesibukan tangannya. "Udah selesai, Ndra. Selang kompresor kita pasang besok aja kalau kanopi udah kepasang, biar bisa digantung," ujar Pak Toto dengan nafas terengah seperti orang kelelahan. "Iya, Pak," jawabku singkat. "Kamu mau ikut pulang ke Bontang atau udah mau tidur di sini?" ujar Pak Toto. "Di sini aja, Pak, daripada mondar-mandir. Sekalian saya nyusun kamar sama ngerapiin dikit lah, biar besok bisa santai sambil nunggu kanopi dipasang," ujarku dengan menyalakan sebatang rokok. "Ya udah kalau gitu. Nih kamu saya tinggali pegangan. Saya mau pulang dulu. Istri udah manggil dari tadi," ujar Pak Toto sambil menyerahkan uang 300.000 kepadaku. "Oh iya, ini nah kunci motornya," lanjutnya dengan merogoh kantong. "Iya, Pak, Bapak mau langsung kah?" ujarku sambil menerima pemberiannya dengan senyum yang lebar. Sesaat setelah Pak Toto meninggalkanku, suasana sepi mulai terasa. Tapi tunggu. Aku melihat ada sebuah kardus bergambar Mbak Serina dan Tantri di atas etalase. Wow, sound speaker baru. Mesti dicoba ini, ujarku sumringah saat membuka kardus itu. Jelek, ceklek. Semua udah dicolokin, sekarang lagu apa ye? Gumamku sambil memilih lagu di handphoneku. "Pancene kowe pabu nuruti ibumu, jarine ra ninja ra oleh dicinta, opo koyo ngene susahe wong kere, ame nyandeng tresno kalah karo bondo." Aku memutar musik dengan sekencang-kencangnya, dengan pertimbangan jarak terdekat dari tetanggaku sekitar 70 meter. Jadi mereka tidak akan merasa terganggu. Selesai sudah semua yang perlu kubenahi. Jam sudah menunjukkan pukul 17:45 saat aku melihat pergelangan tanganku saat aku memutuskan untuk mandi. Kamar mandi terletak di samping kamar tidur, dan sisanya adalah ruang besar yang sudah tersekat oleh 2 buah etalase dan rak-rak yang berisi spare part sepeda motor. Jika disebut rumah, bangunan ini sangat besar jika harus ditinggali seorang diri. Wow, ujarku terkejut saat melihat ke dalam kamar mandi yang terlihat sangat mewah. Dengan wastafel di samping pintu, ada bak air yang cukup besar, dan yang paling membuatku takjub adalah shower. Yeay, sekarang aku bisa mandi menggunakan pancuran seperti di hotel-hotel. Tapi samar-samar kucium aroma bunga dari dalam kamar mandi.
Tanpa mencoba berpikir negatif, aku berpikir mungkin Pak Toto telah menyemprotkan pewangi ruangan di tempat ini. Ser. Air yang mengucur dari shower membasahi seluruh tubuhku. Dengan bernyanyi mengikuti alunan MP3, aku menyabuni tubuhku. Suara angin pelan yang tersamarkan oleh gemercik air mengagetkanku. Sontak aku langsung menengok ke arah belakang. Sesuai harapanku, ternyata memang tidak ada apapun. Tiba-tiba bayangan hitam melesat dengan cepat di hadapanku. Salah lihat, gue salah lihat, gue salah lihat. Salah, gue nggak ngeliat. Ujarku terus berulang-ulang hingga aku selesai mandi. Setelah merebus sebungkus Indomie dan menghabiskannya, ku bakar sebatang rokok saat aku duduk di teras depan mencoba menikmati suasana baru yang kudapatkan. Jam sudah menunjukkan pukul 20.00 saat itu. Kondisi jalan yang sepi yang hanya sesekali dilewati oleh mobil yang mengarah ke Sanggata ataupun sebaliknya ke arah Bontang. Aku mencoba untuk tidak melihat ke arah rumah yang digunakan untuk menjadi sarang walet di depanku. Tapi semakin aku menolaknya, serasa ada sesuatu yang memaksaku untuk melihat ke arahnya. Bangunan yang berada di seberang jalan dan hanya beberapa meter sedikit melenceng dari arah bengkelku terlihat tinggi menjulang dan gelap. Dengan sedikit merinding, kupandangi jendela gelap yang hanya satu-satunya di bangunan itu. Ya Allah, mudah-mudahan gak ada teror dari penghuni bangunan itu, apapun penghuninya. Aku memanjatkan doa dalam hati sambil melihat bangunan besar yang berada di depanku dan tampak berwarna abu-abu di bawah cahaya bulan. Tapi doaku seperti tidak dikabulkan malam ini. Karena sesaat setelah aku berkedip, tiba-tiba cahaya yang sangat terang berkedip sebanyak 2 kali keluar dari lubang-lubang yang terbuat dari paralon yang ditancapkan di seluruh dinding. Wow, apaan tuh? Rumah kagak ada orangnya, kagak ada listrik juga, gumamku pelan dengan terpaku dan tanpa sadar rokok yang ada di sela-sela jariku terjatuh ke tanah. Tanpa pikir panjang, aku pun langsung memasuki bengkel. Kututup rapat-rapat pintu rolling door dan langsung menuju ke kamar. Gak beres ini, gerutuku sambil tetap melangkah. Kurebahkan tubuhku di kasur lantai busa yang ada di kamarku. Aku melihat-lihat handphoneku. Hei, bodohnya aku baru tersadar jika kartu perdana yang kugunakan sama sekali tidak mendapat sinyal di tempat ini. Kemana aja gue seharian? Dasar sinyal mbek. Umpatku dalam hati meratapi nasibku yang tanpa sinyal. Jangankan H+, bahkan 1 batang pun tak ada yang mampir pada kartu itu yang kugunakan. Pantas saja, dalam 1 hari ini tidak ada satupun pemberitahuan ataupun pesan yang mampir ke handphoneku. Beli di mana ya simpat? Malam gini, ujarku bingung. Ku keluarkan motor metik yang terparkir di dalam bengkel. Brum, ber. Baru beberapa meter ku jalankan motor, tiba-tiba mati. Dan sialnya lagi aku tepat berhenti di depan bangunan itu. Di tengah kegelapan dengan sedikit pencahayaan dari lampu bengkelku. Aku benar-benar merasakan banyak sekali tatapan mata yang tertuju ke arahku. Bodoh, kenapa kagak gue cek bensinnya? Gerutuku tanpa berani menengok ke sebelah kiri, tempat di mana bangunan itu berdiri. Dengan kaki sedikit gemetar, aku menuntun kembali sepeda motorku ke arah bengkel.
Saat beberapa langkah telah kulalui, tiba-tiba, "Kenapa motornya, Mas?" ujar suara seorang anak kecil mengagetkanku. Sontak saja aku langsung mencari sumber suara itu. Tapi setelah kulihat sekeliling, tak ada satupun orang di sekitarku. Merinding langsung menjalar ke seluruh tubuhku. Dengan sedikit berlari, aku kembali ke bengkel. Lega rasanya saat berhasil membuka pintu rolling door dan berhasil memasukkan motor dengan selamat. Tapi sialnya saat menutup pintu rolling door, aku sedikit melirik ke arah bangunan gelap di seberang jalan untuk memastikan tidak ada yang menatapku dari sana. Aman, pikirku dalam hati. Klek, pintu sudah tertutup dan astagfirullah. Di tengah keterkejutan dan kakunya tubuhku, aku melafalkan semua surat Al-Quran yang kuhafal. Sekarang di pundakku terasa dicengkram erat oleh sebuah tangan. Tangan yang terlihat pucat dengan warna kuku membiru. Tangan siapa ini? Bukan, lebih tepatnya, tangan apa ini? Dan bersambung. Ditunggu ya di bagian selanjutnya.